Sahabat beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap terjaga iman kita. Dalam video kali ini, saya akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, yakni 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Fitnah terbesar akhir zaman ditandai dengan kemunculan Dajjal. Dalam banyak hadis, tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan, setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada agar tak termakan fitnah Dajjal. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya, diantaranya adalah melalui jalur ilmu. Dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal di akhir zaman, paling tidak umat muslim bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Ada 7 pengikut Dajjal di akhir zaman dan semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Pertama, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Ashbahan. Sekarang masuk wilayah Iran yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Jika di Ashbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat. Hanya Mekah dan Madinah yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal, karena dijaga oleh malaikat. Penyebutan orang Yahudi dikaitkan dengan Dajjal sangatlah menarik bila umat Islam mau menarik benang merah. Banyak kejadian kerusakan di dunia sekarang ini hingga akhir zaman dilakukan oleh orang Yahudi. Bahwa kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal. Bisa jadi mereka telah menyiapkan secara matang kedatangan Dajjal. Kedua, kelompok menyempal dan Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran, tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Dari hadis tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah kaum Khawarij. Sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang, tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya yang menggambarkan kebodohan mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. Keempat, para wanita. Kelak di akhir zaman berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah, termakan fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyadah, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana kaum pria. Sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda. Di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan, misalnya api diperlihatkan menjadi air,
Sebaliknya air diperlihatkan bagai api. Dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak berbenteng keimanan yang kuat. Kelima adalah setan. Dalam hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu, disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak para setan akan berjalan di bagian depan. Dajjal yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan setiap kota yang dimasuki Dajjal. Keenam, tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Ketujuh, pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta. Namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya, akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir. Tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Dari ketujuh orang pengikut Dajjal, setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang dengan tidak latah terhadap orang-orang Yahudi yang konon sekarang menguasai dunia. Tidak ikut-ikutan dengan sekte menyimpang seperti Khawarij dan semacamnya. Tidak melakukan bid'ah serta kesesatan. Bagi wanita, juga mempersiapkan diri dari berbagai fitnah yang bisa menggelincir. Atau bagi orang tua, menjaga pendidikan, terutama anak putrinya dengan baik agar tak gampang termakan fitnah. Demikian juga menjauhkan diri dari langkah-langkah setan, tukang sihir dan hawa nafsu. Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal dan tidak termasuk dalam pengikutnya.